Matanya tertuju pada lantai. Tak ada kemenangan di wajahnya. Hanya kesedihan. Karena ia tahu, dunia seperti ini memang tak mudah untuk orang-orang jujur. Goro memutar tubuh, menatap seluruh ruangan. Mulai hari ini, Yamato dikeluarkan. Siapapun yang ikut menyebarkan fitnah atau merusak kehormatan pekerja lain akan saya proses secara hukum. Dan kalian semua. Ia menunjuk satu persatu teknisi senior. Belajarlah dari pria ini. Dia tak punya gelar, tak punya perlindungan. Tapi dia menyelamatkan kita 2 kali. Semua menunduk. Lalu Goro melangkah lagi ke arah Raka. Raka menoleh pelan. Goro menghela napas panjang, lalu berkata, "Kau tidak hanya membuat jetku terbang. Kau membuat hatiku yang keras selama ini akhirnya luluh. Aku sudah lihat banyak pria, banyak insinyur, banyak pengkhianat dalam wujud profesional. Tapi kamu adalah orang pertama yang menolak harta, menolak wanita, dan tetap memilih jujur." Goro menoleh ke arah Rika. "Aku tak ingin mencampuri pilihan hidupmu, Rika. Tapi jika kau ingin memilih seseorang yang akan jaga kehormatan keluargamu, pria ini pantas lebih dari siapapun." Rika tak menjawab. Ia hanya berdiri. Air matanya mengalir pelan di pipinya. Ia berjalan mendekat, berdiri di hadapan Raka. Beberapa detik, mereka hanya saling menatap. Lalu, dengan suara bergetar, Rika berkata, "Kenapa kamu nggak pernah marah saat dihina?" Raka menjawab lirih, "Karena Allah tidak pernah berhenti kasih saya alasan untuk bersyukur." Rika mengangguk. Ia menggenggam tangan Raka perlahan. Suara napasnya masih gemetar. "Ayah pernah berjanji, dan aku juga ingin menepati itu. Tapi bukan karena terpaksa. Tapi karena aku mau jalan hidupku dipimpin oleh hati yang bersih." Seketika, para karyawan terdiam. Bahkan sebagian teknisi muda mulai menangis diam-diam. Di tengah hanggar itu, 2 tangan bersatu. Bukan karena kekuasaan, tapi karena ketulusan yang akhirnya menyentuh hati yang selama ini beku. Hari itu, bukan hanya jet Akiyama yang berhasil terbang, tapi juga harga diri Raka yang kembali ke langit, dan hati Rika yang mulai menemukan rumahnya. Beberapa minggu berlalu sejak kejadian dramatis di hanggar Akiyama. Raka kini bukan lagi hanya petugas kebersihan. Ia resmi diangkat sebagai kepala teknisi khusus pengembangan dan perbaikan. Sebuah ruang kerja pribadi disiapkan untuknya, lengkap dengan peralatan canggih dan akses penuh ke semua jet di bawah Akiyama Group. Namun lebih dari itu, yang membuat semua orang terpaku adalah pengumuman yang datang langsung dari Goro Akiyama. "Saya serahkan proyek khusus keluarga Akiyama padamu, Raka." Jet yang bahkan insinyur dari luar negeri pun gagal bangun. Satu-satunya pesawat yang tak pernah bisa mengudara sejak dirancang. Raka menatap layar yang menampilkan gambar jet unik berwarna hitam keperakan. Bentuknya futuristik. Didesain untuk bisa melesat 2 kali kecepatan jet biasa. Jet itu dinamakan Akiyama Genesis. "Ini," bisik Raka perlahan, "seperti pesawat dari masa depan." Goro mengangguk. "Betul. Tapi semua orang menyerah. Mesin terlalu panas saat dinyalakan. Panel kendali tidak stabil. Setiap percobaan selalu gagal. Dan aku tak pernah kasih jet ini pada siapapun lagi. Sampai sekarang." Ruangan hening. Goro menatap Raka tajam. "Jika kamu bisa menyelesaikan Genesis, maka seluruh dunia akan tahu bahwa yang dibutuhkan bukan sekadar ijazah, tapi ketekunan, kesabaran, dan keberanian untuk gagal berkali-kali." Raka menunduk perlahan. Matanya menatap layar. Lalu ia tersenyum kecil. "Kalau memang ini jalannya, saya akan coba. Bukan karena ingin membuktikan apa-apa, tapi karena saya percaya, setiap mesin punya nyawa, asal disentuh dengan hati." Dan hari-hari berikutnya menjadi babak baru dalam hidup Raka. Ia bekerja dari pagi hingga tengah malam, kadang tanpa istirahat.
Rika sering datang diam-diam membawakan makanan, menunggu di sudut hanggar, menemaninya saat semua orang sudah pulang. Kadang mereka bicara, kadang hanya duduk dalam diam. Tapi di antara keheningan itu, tumbuh perasaan yang tak perlu banyak kata. Suatu malam, saat Raka hampir tertidur di atas blueprint Genesis, Rika menyelimuti tubuhnya dengan jaket dan berbisik, "Kalau kamu bisa buat Genesis ini terbang, aku rela ikut terbang bersamamu kemanapun kamu mau." Kalimat itu tak dijawab, tapi Raka tersenyum, meski matanya masih terpejam. Ujian terbesar itu datang seminggu kemudian. Genesis siap diuji coba. Semua petinggi perusahaan hadir, termasuk perwakilan pemerintah Jepang yang ingin melihat hasil proyek yang selama ini dianggap sia-sia. Raka duduk di ruang kendali. Tangan kanannya menggenggam erat obeng tua yang selalu menemaninya. Di layar, data suhu, tekanan, dan sensor mulai hidup satu persatu. Yamato yang kini menjadi teknisi biasa, berdiri jauh di belakang. Ia menunduk dalam, menahan rasa malu yang tak pernah hilang. Suasana di hanggar tegang.